Shalom, semangat pagi, salam terkasih, dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, kami bersyukur bahkan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan telah melindungi kami, menjagai kami di sepanjang malam istirahat hingga bangun pada saat ini dengan keadaan yang lebih baik lagi. Di jam ini ya Tuhan, kami membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus, agar di saat mempelajari firman Tuhan ini, kami boleh memahami dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dari banyak kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa yang kami lakukan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini judulnya ialah Tanda Pengenalan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat inti ini adalah kerinduan, harapan, bahkan juga tujuan daripada kehidupan kita ini, supaya kita juga hidup boleh sama seperti Kristus telah hidup dengan pertolongan, kuat, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada seorang pegawai baru di mana dia membagikan makan siang untuk teman-teman sekantornya atau teman-teman rekan-rekan kerjanya. Sesaat setelah makan, ada seorang pegawai yang ada di kantor itu yang sudah senior menghampirinya dan dia bertanya, "Bu, apakah Anda ini putrinya Ibu Ana?" Dia mengatakan, "Saya dulu sekantor dengan beliau di tempat yang ini atau juga di suatu perusahaan." Bahkan juga ibu itu menjawab, "Oh iya Pak, benar sekali. Namun bagaimana Bapak bisa bertanya seperti itu atau menebak demikian?" Dia mengatakan, "Dari kemiripan wajah dan dikatakan kesamaan rasa masakan yang juga tadi sudah dibagikan oleh ibu tersebut. Memang memiliki kemiripan dengan orang tua adalah kecenderungan anak. Selain disebabkan oleh faktor genetik, ini terjadi karena anak dibesarkan dalam asuhan daripada orang tua. Orang tua menjadi guru, orang tua menjadi teladan bagi anak hampir dalam segala hal. Ini juga berlaku pula di dalam kehidupan kita, khususnya secara kerohanian. Iman daripada kita, iman umat-umat Tuhan, iman Kristen mengakui bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Jika kita mengaku mengenal Allah, bahkan
mengaku sebagai anak-anaknya yang dikasihi oleh Bapa, maka dikatakan semestinya buah kebersamaan kita dengan Bapa tersebut nampak dari cara memang kehidupan kita yang sama dengan cara hidup daripada Kristus itu. Karena apa? Karena Kristus adalah manifestasi Bapa yang pastinya akan kita ikuti jejaknya. Pengenalan akan Allah menggerakkan hati menuju kepada yang namanya ketaatan. Hidup tanpa ketaatan menunjukkan bahwa pengenalan kita akan Allah hanya bisa jadi sekedar kepura-puraan. Lagi pula, rancangan kasih daripada Allah tidak akan pernah mencapai kesempurnaannya tanpa pengenalan firman-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab kita diampuni dan dibenarkan supaya juga turut mengambil bagian yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih benar lagi dari Roh Allah, yakni pengudusan. Pengudusan hidup dari Allah membawa kita kepada penurutan, membawa kita kepada ketaatan. Dan ketaatan menjadi tanda kasih kita kepada Allah. Bersaksi tentang Kristus berarti kita harus menampakkan cara hidupnya melalui kehidupan kita masing-masing dengan pertolongan sorga, dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Kiranya kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan melalui perenungan pada saat ini mengenai tanda pengenalan, agar kita semakin lebih juga menghidupkan apa yang telah Kristus juga lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena kita juga mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.